Oke, di dalam contoh satu orang satu orang yang baru, yang dia melatih awareness, dia sadar dia mau kemana, dia sadar dia bisa menerima, ya udah ini memang part bagian dari jalan hidup gua ke challenges yang gua lakukan, yang gua harus lewati ini. Gua juga tidak blaming diri gua sendiri. Nah, langkah selanjutnya, atau mungkin gua ambil kata yang lain selain langkah, karena kalau langkah kan sepertinya kayak kronologi itu tadi ya. Ingredient selanjutnya adalah new pieces of beliefs. Nah, apa tuh Bay maksudnya pieces of beliefs? Pieces of beliefs sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah perspektif, adalah mindset, adalah kepercayaan-kepercayaan yang di dalam diri, bukan kepercayaan religius ya, tapi hal-hal yang kita percayai, adalah kacamata bagaimana kita melihat dunia. Nah, sebelum kita ke actions-nya, kita harus punya beliefs yang baru dulu. Kita harus percaya dulu bahwa pun di depan mata kita secara material, secara nyata ya, secara 3D, hal kita ini, hal yang ingin kita miliki misalnya belum ada gitu ya. Kita tetap harus punya belief bahwa itu tuh sudah, bahwa itu tuh mungkin. Sehingga kalimat-kalimat yang sering kali kita katakan, atau saya katakan, dan banyak orang lain juga katakan adalah, ya gue nggak bisa karena orang kan nggak boleh gini 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 gini, atau orang kan mesti gini 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 gini. Itu kan kepercayaan-kepercayaan yang sudah mendarah daging yang masuk ke dalam, yang sebenarnya kita sendiri yang membangun hal-hal tersebut. Kita sendiri yang menaruh cage, kita sendiri yang menaruh diri kita ke jail atau ke batasan-batasan tersebut, limiting beliefs tersebut. Sehingga argumen gue adalah, lo harus membebaskan diri lo dari beliefs-beliefs ini, dan lo harus punya beliefs yang baru, pieces of beliefs yang baru. Nah, pieces of beliefs ini dilihat atau dijabarkan, gue ngelihatnya seperti kayak puzzle aja. Begitu lu punya pieces of beliefs yang baru, semua pieces of beliefs ini disatukan, itulah yang namanya identitas. Jadi, semua beliefs lu akan menentukan identitas. Oh, Bayu tuh orang yang A, B, C, D, E. Oh, Bayu tuh punya pikiran yang seperti ini, gitu. Jadi si identitas itu tuh adalah gabungan dari beliefs-beliefs tersebut. Nah, untuk mentransformasi hidup kita, kita harus mulai dari dalam keluar dan bukan dari luar ke dalam. Jadi teori atau banyak yang orang lakukan, gua harus punya mobil dulu untuk membuktikan gua kaya raya, sehingga kalau gua kaya raya, gua akan bisa merasa senang, dan kalau gua punya perasaan senang, identitas gua adalah orang yang damai isinya. Padahal argumennya adalah, lu mesti mulai dari dalam dulu. Saya adalah orang yang damai. Orang yang damai adalah orang yang senang mengerjakan hal yang saya kerjakan. Karena saya senang mengerjakan hal yang saya kerjakan, saya punya material untuk bisa beli barang-barang bagus. Jadi perubahan itu dari dalam dulu. Argumen gua untuk menutup sentence-nya, ingredient selanjutnya adalah new pieces of beliefs yang lebih beneficial buat lo. Ya penting itu, Bay. Itu malah kalau mau ngomongin transformation sendiri, itu kayaknya satu yang emang harus dilakukan sih. Harus banget. Mungkin tadi ada satu yang lu bilang bahwa kadang limiting beliefs itu kita yang set sendiri, which is can be true. Tapi kalau gua ngelihat secara garis besar gitu ya, dari orang-orang di sekitar gua, termasuk gua sendiri, limiting beliefs yang gua punya itu kebanyakan gua nggak sadar, Bay.
Gue nggak set itu sendiri ke diri gue. Cuman itu gue serap secara tidak sadar dari gue kecil, sehingga gue merasa ya itu tadi, itu jadi identitas gue gitu. Jadi makanya tadi yang pertama penting banget punya awareness, sehingga ya kita bisa aware sama limiting beliefs yang kita punya gitu. Karena emang banyak banget perkataan-perkataan di luar atau stereotip di luar gitu yang bikin kita itu percaya itu semestinya kayak gitu. Saking orang-orang semua percaya kayak gitu ya, gue juga percaya kayak gitu. Itu kayak perkataan mungkin ya orang mah nggak bisa berubah lah gitu. Kalau udah kayak gitu mah kayak gitu aja lah. Itu aduh gue emang sifatnya menurun dari orang tua gue, emang gue udah kayak gini kayak gitu. Padahal ya kita nggak kayak gini gitu. Cuma karena kita menyerapnya seperti itu jadi kayak gini gitu kan. Ketika kita nggak punya awareness, makanya ya nggak akan pernah bisa terjadi perubahan itu, karena kita nggak akan bisa ngelihat si limiting beliefs itu. Jadi ini penting banget sih memang, dan gue salah satu fans Mari Sapir kalau soal tema ini, karena dia selalu bahas soal gimana caranya kita bisa menghipnotis diri sendiri dengan mindset baru gitu kan. Yang paling simple yang gue suka adalah ketika ngomongin soal materi, di mana orang sering bilang uang itu harus dicari. Dia bilang uang itu ya nggak dicari, uang itu ya adalah hasil kita memonetize skill yang kita miliki. Jadi itu kita udah deserve itu gitu. Jadi hal-hal seperti itu dari sentence-nya aja yang kadang-kadang kita mesti kulik lagi, emang iya ya kayak gitu. Nah kalau nggak punya awareness itu nggak mungkin bisa disadari sih. Nice. Gua mau nanya abis ini tentang apa yang lu lakukan untuk yang lu pribadi lakukan ya, untuk merubah mindset tersebut. Dan gue juga setuju tentang awareness lo. Argumen gue tentang kita yang menaruh limiting beliefs ke diri kita ini sendiri, menurut gue itu penting untuk tetap kalimatnya adalah kita yang menaruh limiting beliefs ini di diri kita sendiri. Meskipun itu terjadi di masa kecil kita dan kita menyerapnya secara tidak sadar. So, kenapa itu penting? Karena di saat kita berhenti untuk menunjuk ke diri kita sendiri, limiting beliefs ini gue punya karena dia, tiba-tiba gue bisa berubah atau enggak, itu ada hubungannya sama dia nih, gitu loh. Ngerti nggak lo? Sehingga menurut gue, ya memang kita tidak secara sadar untuk mengambil itu menjadi mindset kita. Itu menyerap kita, tapi itu kita serap gitu ya. Tapi proses penyerapan tersebut adalah tetap aktivitas dari kita sendiri yang kita lakukan secara tidak sadar karena kita masih kecil, tapi kitalah yang menyerap tersebut. Gitu. Karena kita yang menyerap, kita juga yang bisa melepaskan. Karena kita yang mengambil, kita juga yang bisa memberi. Jadi gue masih argumen gue tetap bahwa kita limiting beliefs yang kita punya ini, ya that's just life, bahwa kita terlahir di lingkungan tertentu dan itu yang kita serap gitu loh. Tapi bukan berarti, makanya sentence-nya adalah it doesn't matter where we came from, it matters where we want to go, right? Karena dengan begitu kita bisa lebih proaktif, at least buat taste gua, kita bisa lebih proaktif untuk melepaskan si beliefs tersebut. Nah, kalau buat lu, relevan nggak, Vin? Sentence bahwa limiting beliefs yang kita punya itu bukan diberikan oleh orang lain kepada kita, tapi kita yang menyerapnya. Ngerti nggak lo? Bedanya sedikit relevan nggak lo? Menurut lo?
ya yang menyerap ya pasti kita sih, menurut gua itu udah default gitu, siapa lagi kalau nggak yang menyerapkan. Cuma mungkin di sini kalau dari gua argumennya adalah mungkin gimana ya, mungkin lu takutnya gini ya, kita punya limiting beliefs, kita tahu ini datangnya dari faktor luar yang kita serap secara tidak sadar. Apakah lu punya ketakutan kita jadi blaming orang tersebut? Dan ya, oke, Iya, that's the case berarti ya. Karena ya itu bisa terjadi sih sebenarnya, Bay. Itu mungkin juga sering terjadi ya. Lu sih, atau nyalain orang tua gitu kan, lu sih, mami sih kayak gini sih, jadi aku kayak gini gitu kan, mungkin aja terjadi kayak gitu. Cuman menurut gua ketika kita sudah melatih awareness tersebut, dan mungkin di sini datang yang namanya compassion tersebut, itu akan menghindarkan seseorang dari yang namanya blaming. Karena kalau di gua case-nya ada momen itu sih, Bay. Gua akuin ada momen itu. Itu karena dia gitu. Tapi ketika si compassion tersebut sudah masuk, gua jadi tahu bahwa oh ya udah ini karena dia, tapi dia pun dapat itu dari yang lain lagi gitu. Jadi gue cuma tahu aja kayak gitu. Cuman rasa blaming itu jadi hilang. Karena gue tahu ya bukan salahnya dia juga gitu. Dia juga ada di society yang sama dengan gue, tapi dia tidak mempraktekkan yang namanya mindfulness, awareness tersebut, sehingga dia pun masih berjalan di tempat yang sama gitu. Nah, jadi kalau gue ngelihatnya kayak gitu sih. Apakah itu adalah bukti bahwa ingredient kedua di sini berperan? Ya, di saat kita sudah menyadari bahwa, nah kan hal-hal yang kita sadari kan bukan hanya kita mau ke sana, kita harus melakukan ini ya. Tapi hal yang juga bisa kita sadari adalah mindset yang saya punya ini berdasarkan dari lingkungan lama saya. Nah, di mana ingredient kedua ini menjadi penting, di mana kita harus menerima dulu. Ya sudah, memang lingkungan saya seperti itu, dan saya menyerapnya saya secara tidak sadar gitu. Tapi itu bukan berarti akhir dari segalanya, karena saya bisa merubah pieces of beliefs tersebut di dalam hidup saya saat ini, karena saya sekarang sudah dewasa. Jadi, dan tadi ingredients kedua adalah acceptance dan compassion, dan di mana kita menerima kenyataan tersebut, bahkan kita juga memberikan compassion secara sadar atau tidak sadar ke orang yang mungkin ya itu tadi gitu. Kalau tadi kita nunjuknya misalnya ke kok papi bisa kayak gini sih gitu. Kalau papi keras banget dulu gitu loh. Sehingga saya menerima dan juga memberikan kasih sayang. Oh ya, papi juga dulu dididiknya keras. Gimana? Sehingga ini adalah bukti atau ini satu poin ya buat ingredient kedua tadi ya. Ya. Oke. Cuma perbedaannya apa ya? Tadi kalau yang sebelumnya kita bahas di mana ada si acceptance ini muncul, di saat kita ngomongin tadi kita belum membawa faktor luar kan? Luar, benar. Ya. Nah, cuma di sini ketika kita mau creating new beliefs dan kita sadar bahwa kita punya limiting beliefs yang menurut gue 90% itu pasti diciptakan oleh dunia luar. Nah, baru di situ kita menggunakan si compassion acceptance itu supaya kita enggak blaming keadaan yang menciptakan keadaan kita sekarang. Oke. Berarti ingredientsnya relevan, tinggal kronologi atau enggak gitu ya. Intinya. Oke. Sip. Nah, terus tadi ada satu pertanyaan lagi. Nah, lu pribadi yang kalau lu misalnya belajar dari Marisa Peer atau juga dari yang lain gitu ya. Teknik atau steps yang lu lakukan untuk merubah mindset itu gimana, Vin? Dan menjadikan itu, sentence terakhir, dan menjadikan itu menjadi mindset default lo. Yang idealnya kan kayak gitu ya. Tapi sebelum ke situ mungkin ada satu step
sebelumnya lagi, sebelum gua, tentunya awareness itu membantu gua tahu limiting beliefs apa yang gue punya. Tapi ada satu lagi yang membantu gue juga kenapa gue tahu gue punya limiting beliefs, yaitu behavior. Jadi ketika gue keluarin satu behavior tertentu, itu jadi clue tentang limiting beliefs yang gue punya. Ngerti nggak? Jadi kayak misalkan gue tuh orangnya dulu perfeksionis lah bisa dibilang gitu. Pokoknya pengen jadi yang lebih gitu dari orang sekitar. Nah itu adalah pengaruh dari limiting beliefs gue, di mana gue mikir bahwa sebagai anak paling tua gue harus jadi contoh. Nah jadi kalau misalkan gue nggak memahami, nggak melihat behavior gue itu juga, mungkin gue nggak ngeh itu asalnya dari situ. Gitu. Jadi itu kadang kombinasi keduanya sih. Jadi dengan awareness kita mengamati tidak hanya apa yang terjadi di dunia pikiran di dalam gitu ya, pikiran-pikiran apa saja yang membatasi, dan itu bisa dilihat dari perkataan-perkataan, contohnya yang tadi kita udah bilang, kita mah udah nggak mungkin bisa berubah lah, lu udah umur 30 sekian gitu, ngapain lu belajar musik lagi, kepercayaan-kepercayaan yang orang punya, dan bahkan yang mungkin lebih, I would even argue that there is a stronger evidence, yaitu dari behaviornya, dari actionnya. Pun orang bilang, enggak kok, gue positif, tapi kalau memang actionnya semuanya negatif dan tidak selaras dengan apa yang dia katakan, ya tentunya identitas lo adalah apa yang lo lakukan, ya kan? Jadi kita juga bisa melihat, kita bisa melihat atau mengobservasi diri kita baik dari pikiran, perkataan, dan perbuatan itu tadi ya. Itu bisa menjadi indikator. Iya, sama emotion mungkin ya, Bay ya. Kadang-kadang kayak misalkan lu lagi ngobrolin soal tema uang lah ya, yang sensitif. Anjay. Terus lu merasa kayak, aduh risih banget gitu. Itu kan ini lu ya yang kayak badan lu yang mengeluarkan sesuatu gitu ya. Bener Nah itu banget, baru bener lu banget. ngulik lagi kan, anjir kenapa gue ngerasain kayak gitu ya. Iya, Nah itu baru iya. kadang lu tanyain lagi ke diri lu sendiri, apa sih arti uang buat lu? Kenapa sih uang itu bawa perasaan ini kayak lu gitu kan biasanya. Itu bullseye banget, Vin. Karena buat gue kayak gitu, Vin. Kalau misalkan ngomongin uang itu terus ada, sekarang sudah jauh lebih berkurang gitu. Tapi sebelumnya itu selalu ada kayak yang ketidaknyamanan gitu. Iya ya. Ketidaknyamanan dalam berbicara tentang itu, apakah berbagi atau apa gitu. Bukan berarti lu juga harus mengumbar-ngumbar fakta yang lu mau jaga sendiri ya, tapi perasaan atau emosi-emosi tersebut itu ya bisa menjadi indikator juga. Jadi indikatornya apa aja tadi kita, Vin? Kita bisa lihat dari pikiran yang kita punya. Ya, kita bisa mengobservasi pikiran, kita bisa mengobservasi perkataan yang kita katakan. Kita bisa mengobservasi, gue juga sering banget Perilaku. by the way itu. Gue juga by the way gue juga sering banget nangkep diri gue di perkataan, di mana gue berusaha keras untuk menjadi orang yang reliable, berusaha keras, nggak usah ngomong kerasnya, baik. Gue pengen menjadi orang yang reliable buat gue sendiri, dan salah satu evidence yang pengen gue collect adalah gue melakukan apa yang gue katakan. Begitu gue taruh mindset gue ke situ, gue menangkap diri gue terkadang untuk berjanji, menebar-nebar janji seperti begitu saja. Yang akhirnya juga gue jadi kelabakan gitu. Oh anjir, oh ternyata ini tuh. Oh ini adalah evidence bahwa ya tentunya gue nggak bisa menjadi reliable person karena ya gue mengatakan semuanya mudah gitu loh. Sehingga itu membantu gue untuk berubah. Anyway, balik lagi ke pikiran, perkataan, perilaku ya, perbuatan, emosi dan perasaan ya. Iya, perasaan. Ya, emosi, perasaan. Gitu. Yes. Dan ngejawab yang tadi ya. Iya. Ngejawab cara merubah mindsetnya. Biasanya gue tulis dulu sih, Bay. Mindsetnya yang ingin gue miliki apa sekarang, atau kepercayaan yang ingin gue miliki apa sekarang. Setelah itu biasanya di sesi meditasi gue ulang sih tiap hari. Tapi bukan cuma diulang. Nah ini trikinya itu ini sih, Bay. Nggak boleh cuman diulang, diucapkan. Tapi lu tuh mesti percaya gitu dengan apa yang lu ucapkan. Itu yang susah sih. Itu kayak lu udah ngebangun
bangunan berapa lantai gitu ya, terus mesti lu runtuhin, lu mesti bangun lagi dari awal. Itu kan susah banget Hmm. ya. Jadi Hmm. ya itu sih gue yang cukup struggle, tapi gue juga paham itu prosesnya. Ya ketika harus benar-benar percaya dengan apa yang mau gue percaya gitu. Hmm. 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 Gitu. Kalau lu Despite gimana, Bay? di sama, Vin, sama, similar, similar. Em, Mungkin ini adalah yang namanya memanifestasikan ya. Hmm. Ya, dimana lu punya pikiran, lu punya visualisasi gitu loh bahwa lu adalah gua itu tipe orang yang seperti ini. Gua percaya bahwa gua sudah di sana gitu loh. Despite apapun yang kalau gue buka mata ya kenyataannya kan gue tetap di sini dan sekarang gitu loh. Nah, Hmm. gue juga belajar itu memang membutuhkan tenaga. Tidak yang nggak butuh tenaga itu kalau lu nggak punya duit dan lu percaya bahwa lu nggak punya duit itu nggak butuh tenaga karena udah langsung ngerti nggak lo semuanya itu langsung selaras gitu loh ya udah nggak harus menggunakan kepercayaan lu menggunakan energi resources lu untuk creating something di dalam yang nantinya akan termanifestasi di luar. Nah, Hmm. bahayanya di saat lu tidak percaya akan hal tersebut, lu akan lu ngerem prosesnya. Lu harus percaya dulu. Itu gue setuju banget sama lu, Vin. Itu gue setuju banget. Gue strugglingnya itu di dalam memilih atau membangun kata yang simple dan clip on clear. Udah ini aja gitu loh. Hmm. Jadi gue butuh waktu untuk breaking down yang sebenarnya gue mau, yang bener gue mau tuh apa sih? Karena kalau enggak, gue punya 2 pages, let's say, full of new beliefs that I would like to have, full, the type of life that I want to have, yang akhirnya itu berisiko untuk kayak yang tadi lu bilang, gue jadi cuma sibuk mengulang apa yang gue tulis, Hmm. tapi tidak punya waktu untuk merasakan. Nah, sekarang gue mulai dari depan. Dari situ semua gue kulik, gue cari yang gue mau tuh sebenarnya apa, beliefs yang gue mau tuh seperti apa, identitas yang gue mau itu Bayu itu seorangnya seperti apa. Nah itu gue rasain, Hmm. gue percayai, bahwa itu tuh sudah, dan sudah dalam artian begitu saya kembali lagi membuka mata saya, yang namanya kita hidup di dalam dunia ini ada yang namanya waktu, sehingga tinggal waktu saja yang saya akan melakukan hal yang di depan mata saya sebaik mungkin, dan itu sudah menjadi satu kepastian bahwa apa yang saya sudah rasakan dan sudah saya erleben, yang sudah saya hidupi, yang sudah saya percayai di dalam sini, itu akan terbentuk di dunia material ini. Hmm. Nah, itu ini sih, itu arbitnya tuh di situ. If not, Ya. itu yang the bigger challenge than the actual doing thing, I would say. Hmm. Tapi kalau gue juga ini sih, Bay, meminimalisir menaruh sebanyak-banyaknya mindset yang bisa gue taruh gitu. Jadi let's say gue pengen pengen jadi orang yang A, B, C, D, E itu banyak gitu listnya. Hmm. Tapi gue menghindari punya list sebanyak itu. Jadi gue let's say mungkin gue akan tes, gue kasih waktu gitu ya di tahun ini, let's say, or kalau misalkan itu kayak beliefs yang gampang untuk dirubah, ya gue mungkin bakal punya 2 beliefs yang mau gue tanemin gitu. Cuma gue menghindari banget menaruh afirmasi sebanyak-banyaknya ke diri gue gitu. Karena Hmm. satu aja itu udah susah ngerubahnya. Hmm. Jadi kalau semakin banyak tuh jadi kayaknya semakin gak fokus lagi balik ke situ lagi.
Jadi malah energinya jadi nggak kekumpul di apa yang mau gue rubah gitu loh. Nah, setuju. Itu gue setuju banget. Malah jadi anxious gue kadang-kadang, Vin. Iya, jadi kayak rasanya gue harus jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu, kayak banyak banget gitu. Padahal Jadi kan aku ya, siapa? ya maksudnya balik lagi ke trap itu kan, gue harus jadi perfect, balik Iya. lagi ke trap itu gitu. Benar. Benar, benar, benar. Yes, Iya. itu sih. Oke, jadi ingredient ketiga kita setuju itu penting, pieces of beliefs, dan kita bisa melihat awareness, balik lagi ke awareness, menangkap diri kita, mengobservasi diri kita dari pikiran, perkataan, perbuatan, dan perasaan untuk bisa melihat saat ini mindset, kepercayaan saya, pola pikir saya itu seperti apa, dan saya ingin merubahnya seperti apa. Dan satu input juga yang penting, Vin, yang tadi juga yang barusan ini kita share, yaitu coba satu puzzle piece after another, satu piece of belief after another, ya. Jangan lu mencoba untuk merubah identitas lo, tapi lu merubah untuk yaitu tadi satu persatu. Di saat satu piece of belief ini, di saat kepercayaan ini sudah berubah dan sudah menjadi default lo, to the next step. Karena kita hidup lama kok. Waktu itu apa ya namanya ya? Relatif ya. Waktu itu lama, dan at the same time waktu itu cepat banget berlalunya. Tapi, Sehingga kalau ya lanjut dulu. Ya lanjut dulu. gue menutup sentence saya dari Alfred Adler, itu bahasa Jermannya, dia ngomong, es ist nie zu spät, aber es ist immer höchste Zeit. Artinya lo nggak pernah terlambat untuk berubah, tapi ini adalah waktu yang paling tepat untuk berubah. Yes. Tadi gue Tadi lo mau ngomong? mau apa ya? Oh ini baik. Hmm. Seiring dengan berjalannya mindfulness practice, kalau lu practice itu aja terus ya, practice lebih aware, lebih present, taruh afirmasi yang sama terus menerus, itu semakin mudah sih menurut gua. Nggak sangat mudah, tapi lebih mudah. Yang tadinya kayak lu mesti fokus banget sampai lu bisa masukin tuh afirmasi, kalau lu latihan itu terus dengan rutin tiap hari, ya itu kayak lu ngebangun skill aja. Kalau gue ngebayanginnya kayak main instrumen ya gitu. Jadi awalnya memang berat banget, tapi kalau lu lakuin dengan rutin, itu jadi lu lebih cepat gitu loh. Lebih cepat bisa merasakan dan lebih cepat bisa believe gitu. Jadi proses tapi Practice. itu terakumulasi. Ya, compound effect Ya. Ya, Yes. ya. Sip. Kita sekarang masuk ke ingredient terakhir. Jadi super simple sebenarnya. Cuma ada 4 ingredients buat merubah hidup lu ke arah yang lebih baik, untuk mentransformasi hidup lu. Ingredient terakhir ini adalah, kita udah punya new pieces of beliefs, kita harus punya new actions. As simple as that. Sehingga apa yang sudah lu pikirkan dan percayakan, lu buka mata lu kembali ke dunia material ini, ya sekarang lu punya kompas. Karena lu mau ke arah situ, lu bisa ngeliat hal-hal yang gue lakukan sekarang, ini membantu gue atau enggak untuk berjalan ke sini. Gitu. Dan gue harus melakukan hal tersebut. Tidak cukup contohnya adalah tidak cukup lu selalu membaca Men's Magazine dan bagaimana cara push up, lo harus push up, lo harus ke gym, lo harus bangun pagi, lo harus makan sehat. Tidak ada pikiran yang bisa merubah itu secara magic, karena alam tidak berfungsi seperti itu. Lo harus melakukannya. Dan sentence yang baru-baru ini gue pelajari adalah ingredient ketiga, di mana kita membangun kepercayaan dan new pieces of beliefs itu, di mana kita punya clear thoughts of who we want to be, what we want to have, itu menarik, itu punya daya magnetik ke lingkungan kita yang akan membantu kita untuk membangun hal tersebut. Nah, through our actions, itu adalah kita menerimanya. Jadi, kita menarik semuanya ke hidup kita, tapi kita juga harus menerimanya.
itu nggak terjadi secara otomatis. Itu nggak terjadi secara cuma-cuma gitu kasarannya gitu ya. Cara menerimanya adalah ya dengan action-action tersebut. Jadi itu ingredient keempat di transformation equation ini. What do you think? Yes, yes. Ya itu salah satu hal yang kayaknya misleading juga selama ini. Orang-orang pikir manifestasi itu kan ya lu udah duduk aja berapa jam, lu meditasi, bayangin apa yang mau lu punya. Ntar juga akan datang sendiri. Itu menurut gue misleading banget sih. Tetap ya semuanya nggak akan terjadi kalau lu doing nothing gitu. Jadi itu salah satu equation yang memang kadang-kadang orang lupa aja sih. Even lu nggak manifest sesuatu pun kalau lu doing nothing ya nggak bakal ada yang terjadi di hidup lu gitu loh. Apalagi kalau lu mau merubah, itu lebih harus kayak gasnya lebih lagi gitu. Karena lu harus merubah aksi lu dari yang lama ke yang baru. Nah, jadi ya itu emang harus dilakukan sih, Bay. Emang itu contoh nyata gitu yang mesti lu kerjakan. Ya. Dan mungkin tambahannya selama lu melakukan new actions ini ya, atau hal yang mesti lo lakukan, menurut gua kuncinya juga adalah lu tetap being present, lu bisa radiate energi yang berbeda dari yang sebelumnya, maka ya percaya itu akan terjadi pada lu. Kalau lu tetap, let's say lu melakukan apa yang mesti lu lakukan gitu ya, ada to-do listnya A, B, C, D, dan E, tapi energi lu tetap di masa lalu, tetap energi di mana lu tidak senang, lu putus asa kayak gitu, ya itu menurut gua sulit sih untuk menjalani apa yang lu jalani saat itu. Mungkin lu akan mencapainya, tapi jadi rasanya kayak ngoyo, jadi ya unpleasant lah. Jadi rasanya kayak sama aja balik ke diri yang dulu, cuma sekarang melakukan tugas yang berbeda gitu. Yes. If I would say itu adalah rumus simpelnya untuk merubah hidup lu, Vin. Sekarang kita udah ngobrolin tentang 4 ingredients itu. Kita udah ngobrolin ingredients kedua, kita masih tanda tanya acceptance and compassion ini apakah harus dalam kronologinya gitu ya, dalam bentukannya seperti ini. Dan kita tadi udah ngelihat di ingredients ketiga juga ya memang penting juga gitu untuk menerima dan melihatnya dengan kasih sayang, tidak hanya ke diri sendiri tapi juga ke orang-orang lain, karena faktanya kita juga hidup, manusia adalah makhluk sosial, dan efek lingkungan itu juga berperan besar di dalam hidup kita gitu ya. Apa yang mau lu adjust atau lu rubah atau lu tambahkan atau lu hilangkan dari equation ini, Vin? Hilangkan sih kayaknya enggak sih, Bay. Mungkin kalau menurut gue itu bukan sebuah kronologi, tapi semua quality itu harus lu bawa setiap hari. Karena setiap poin itu buat apa ya? Itu nggak ada garis akhirnya gitu loh, Bay. Awareness itu lu ngelatih awareness itu nggak ada titik akhirnya. Itu lu harus ngelakuin kayak tiap hari. Ya, kalau misalkan lu nggak aware di satu hari aja tuh pasti berasa deh kalau lu ngelakuin itu setiap hari gitu ya, langsung kayak lu out of tune gitu. Begitu juga dengan yang lain, kayak new beliefs itu kalau lu cuma let's say gue spend sehari ini mau menyelesaikan tugas ini, membentuk new beliefs, ya itu nggak bakal terjadi sih. Itu lu mesti bawa setiap hari, lu percayain setiap hari sampai akhirnya itu jadi sebuah habit atau beliefs yang baru gitu kan, tanpa harus lu pikirin lagi. Jadi mungkin semuanya itu harus lu bawa setiap hari sampai ada yang memang nanti jadi sesuatu yang otomatis dan lu nggak usah pusing-pusing melakukan itu lagi gitu. Cuma kalau awareness practice sih menurut gue itu by default tuh harus lakuin tiap hari sih. Karena lu bakal aware juga sama opportunities, bakal aware sama apa yang lu punya, gratitude dan lain-lain. Mungkin tambahin gratitude, itu bakalan nice. Gratitude ya.
Karena dengan gratitude lu menaikkan energi level ya, supaya lu bisa melihat sedikit hal yang positif di hidup lu. Kalau lu adalah seseorang yang selalu melihat hal yang negatif, ya, jadi itu juga bentuk praktis. Gratitude juga nggak bisa datang kayak tiba-tiba lu merasa wah saya bersyukur sekali hari ini. Itu gua aja masih struggle gitu buat tiap hari bisa merasakan gratitude itu gitu. Jadi ya mungkin itu sih kalau dari gua. Namain gratitude berarti ya. Acceptance and compassion gimana nih, Vin? Kita taruh di equation-nya atau enggak, Vin? Menurut gue sih penting sih, Bay. Compassion itu kayaknya itu yang akan membuat bukan cuma diri lu lebih baik, tapi dunia lebih baik sih. Bukan cuma ke diri lu sendiri, tapi gimana lu perceive other people. Gitu. Karena ketika lu mau berubah pun, pasti itu bakalan ada juga adjustment antara lu dengan orang lain. Kalau yang dari gue alami kayak gitu. Jadi kalau gue mau melakukan sesuatu hal yang baru, pasti gue akan bersinggungan dengan orang lain. Dan kalau gue nggak punya compassion itu, ya clash. What about the acceptance part? Apakah kita split acceptance with compassion ini jadi dua? Jadi compassion, dan ada acceptance? Ini acceptance yang soal apa ya? Acceptance yang soal tadi lu menerima bahwa limiting beliefs lu itu dari orang lain, atau acceptance menerima situasi? Karena dua-duanya penting sih. Dua-duanya penting sih. Iya. Karena kalau lu nggak punya acceptance untuk gue dapat satu kata sih kemarin dari Eckhart Tolle. Bukan satu kata sih. Mungkin lo tahu juga istilah ini, amor fati, tahu? Pernah dengar? In love, in love with what is. Ya, jadi apapun yang terjadi ya, lo akan terima itu dengan lapang dada. Gitu. Jadi acceptance-nya mungkin lebih ke acceptance dengan apapun yang akan terjadi di jalan yang mau lu tuju, di mana lu nggak yakin itu akan berhasil dengan cepat atau enggak. Dan compassion buat diri lu sendiri, kalau misalkan lu gagal itu tidak apa-apa. Dan compassion juga terhadap sekitar lu yang mungkin bakal menjadi challenge di jalan lu. So jadi gambaran yang ada di kepala gue tuh sekarang jadi kayak bentuknya, instead of Gleichung yang one after another gitu ya, gue ngeliat tuh kayak ada satu orang atau transformation-nya tuh di tengah, terus ada 6 elemen di dalam lingkarannya. Nah, 6 elemen itu ya ada awareness, ada acceptance, ada compassion. Jadi kita separate compassion dan acceptance ini. Kita ada acceptance, kita ada compassion, kita ada new pieces of beliefs, kita ada new actions, dan yang terakhir kita juga punya gratitude. Ya, mungkin ngebayanginnya kayak apa ya, lu mau jadi superhero terus ini ada jurus-jurusnya ini nih, banyak nih. Iya. Kalau lu butuh di momen ini, lu butuh compassion, lu punya jurus itu, lu udah punya skill itu gitu. Jadi kalau gue ngebayanginnya kayak gitu. Wow, yes, thank you Vin buat jadi sparring partner untuk kita kita bikin transformasi, resep transformasi ini. Semoga juga teman-teman yang ngedengerin bisa bisa make input-input dari pikiran-pikiran yang tadi kita share. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung kontak ke kita juga lewat Instagram. Thank you Vin. Thank you banget buat inputnya. Thank you juga, bye. Yes, buat teman-teman yang dengar, thank you semuanya, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Bye. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asahdiri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.